Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori etnometodologi. Sebelumnya, nama saya Karisma Intan Nuraini dengan NIM 2001046024 dari kelas PMIA 1 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Teori etnometodologi ini bagian dari materi mata kuliah teori sosial yang diampu oleh Bapak Nur Hamid MSc. Dalam teori etnometodologi, saya akan membahas tentang pengertian teori etnometodologi, jenis etnometodologi, dan yang terakhir kelebihan dan kelemahan etnometodologi. Apa itu teori etnometodologi? Etnometodologi berasal dari 3 kata Yunani: etnos, metodas, dan logos. Etnos yang berarti orang, metodas yang artinya metode, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, etnometodologi yaitu ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari. Istilah etnometodologi pertama kali dicetuskan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1967. Studi etnometodologi memerlukan kedalaman pengamatan secara detail tentang praktik kehidupan keseharian masyarakat melalui observasi secara langsung mengenai percakapan mereka atau dengan direkam melalui video. Karena etnometodologi lebih bertumpu pada percakapan sehari-hari, maka etnometodologi sangat berpengaruh pada kelahiran metode percakapan, yang asumsinya yaitu percakapan merupakan cara orang mengkonstruksi realitas. Namun, walaupun etnometodologi menggunakan percakapan keseharian individu sebagai data utama, etnometodologi menghindari wawancara, seperti apa yang dinyatakan oleh Given pada tahun 1990. The core data for ethnomethodological studies tend to be observation, either directly as ethnographic observation or indirectly by studying video or video recordings. Major difference with most other qualitative research is that ethnomethodologists tend to avoid using interview as their major data. In other research traditions, interviews are often used to gather self-reports, expression of opinions, and attitude, yang artinya data inti untuk studi etnometodologi cenderung seperti pengamatan, baik pengamatan secara langsung sebagai pengamatan etnografi atau tidak langsung dengan mempelajari rekaman video ataupun video. Perbedaan utama dengan kebanyakan peneliti kualitatif lainnya adalah etnometodologi yang cenderung menghindari wawancara sebagai data utama mereka. Dalam tradisi penelitian lain, wawancara sering digunakan untuk mengumpulkan laporan dari ekspresi, opini, dan sikap. Selanjutnya ada jenis-jenis etnometodologi.
Jenis-jenis etnometodologi yaitu ada dua. Yang pertama studi setting institusional, dan yang kedua ada conversation analysis atau analisis percakapan. Studi setting institusional berawal dilakukan oleh Garfinkel dan rekannya yang berlangsung dalam setting biasa, tidak diinstitusionalkan seperti di rumah, kemudian bergeser ke arah studi kebiasaan sehari-hari dalam setting institusional seperti dalam sidang pengadilan. Tujuannya yaitu untuk memahami cara orang dalam setting institusional melaksanakan tugas kantor mereka dan proses yang terjadi dalam institusi tempat tugas itu berlangsung. Studi setting institusional memusatkan perhatian pada strukturnya, aturan formalnya, dan prosedur resmi untuk menerangkan apa yang dilakukan orang di dalamnya. Nah, yang kedua ada conversation analysis atau analisis percakapan. Menurut Zimmerman tahun 1988, percakapan didefinisikan sebagai aktivitas interaksi yang menunjukkan aktivitas yang stabil dan teratur yang merupakan kegiatan yang dapat dianalisis. Tujuan dari analisis percakapan menurut Zimmerman tahun 1988 untuk memahami secara rinci struktur fundamental interaksi melalui percakapan. Dan selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan teori etnometodologi. Kelebihannya yaitu sangat tepat digunakan untuk meneliti sikap individu-individu dalam organisasi atau institusi, dan kelemahannya tidak dapat digunakan untuk meneliti sikap dalam lingkup yang luas. Nah, kesimpulannya, teori etnometodologi merupakan ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari dengan pengamatan secara detail melalui observasi mengenai percakapan secara langsung maupun direkam melalui video. Dan teori etnometodologi ini menghindari wawancara. Berikutnya ada daftar pustaka yang menjadi referensi dari materi kali ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.